Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa terus, saudara, buat bangsa kita, Indonesia, ya, supaya Tuhan terus mengerjakan kebaikan demi kebaikan, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus menjadi sikap. Dalam hal ini, pembahasan kita beberapa minggu tentang kerendahan hati. Baik, mari kita buka masih di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, jemaat GPD Ebenezer yang masih mengikuti siaran langsung melalui media sosial Facebook. Contohnya seperti Michael, dia selalu, walaupun dia di Kalimantan, ya, dia selalu aktif untuk mengikuti ibadah kita. Puji Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang lain, saudara bangkit berdiri. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dalam nama Tuhan Yesus, hitungan ketiga kita baca. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, berbahagia orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Bicara tentang kerendahan hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, rendah hati adalah satu karakter daripada Yesus Kristus, teladan kita. Nah, beberapa minggu, sudah 2 minggu kita melihat, saudara dan saya, bagi saya juga, ya, kita sudah sama-sama terima firman Allah tentang kerendahan hati. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kerendahan hati itu harus menjadi sikap. Disebut karakter, disebut sifat itu karena dia menjadi karakter. Tapi kalau disebut sikap, dia menjadi apa? Perilaku. Ya. Perilaku artinya nanti kita lihat. Ya, saya akan sampaikan dulu pelan-pelan supaya kita sama-sama mengerti dan bisa diterapkan. Ya, saya tidak berlama-lama karena pemerintah kita sudah kembali menekankan, bahkan di Jakarta sudah kembali semua dari rumah, ya. Jadi, oke, baik. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Disebut sifat karena di bawah kendali pikiran. Ya. Kenapa kerendahan hati menjadi sifat? Itu karena di bawah kendali pikiran dan hati yang menghasilkan perilaku. Jadi kalau dia masih berbentuk sifat, dari tutur kata, itu masih sifat. Nanti dia menjadi sikap ketika ada aplikasi, ada perilaku. Ya. Nah, disebut sikap karena sikap harus mewujudkan perilaku tertentu yang oleh masyarakat, oleh orang lain di sekitar dikenal dan dilihat dari tanda-tanda atau ciri. Tidak bisa hanya berkata, oh saya mah rendah hati, saya mah orangnya
saya mah itu sebenarnya udah sombong. Ya. Oh, saya mah nggak seperti dia. Saya mah nggak seperti itu. Kita tidak sadar ketika kita berkata saya mah, aku mah, itu malah sudah menonjolkan diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini, hari-hari sekarang ini sangat susah ya menemukan orang yang rendah hati di luar sana. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terutama, menjadi yang nomor satu, menjadi pengen dihargai, menjadi pengen dihormati, pengen diakui. Ya, di luar sana. Mau dalam kumpulan, kalau nggak dihargai, tersinggung. Kalau nggak dihormati, tersinggung. Baik dalam kumpulan apa saja. Jadi sangat sulit menemukan karakter atau sikap daripada pribadi yang memiliki kerendahan hati. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yesus banyak kali memikul, bahkan sampai dosa kita dia pikul, dia tangguh. Ya, oleh sebab itu ada kalimat berikutnya dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya ada sesuatu yang harus saudara dan saya teladani dari dia. Ada sesuatu yang harus saudara dan saya tiru. Karena dikatakan karena aku. Artinya dia mau supaya kita sebagai umatnya melihat apa yang ada padanya. Ada dua hal dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang memiliki kerendahan hati akan mendapat ketenangan. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Kerendahan hati, saudaraku, dimaknai sebagai sebuah kerelaan untuk menjadi rendah. Jadi kalau orang belum memaknai dirinya betul-betul harus merendah, ya, nanti kita lihat aplikasi yang disampaikan Tuhan Yesus. Dikatakan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dari mana? Nanti ada. Ya, kita lihat sebentar, tapi saya tidak berlama-lama. Jadi makna dari kerendahan hati, apabila seseorang mau mengambil bahasa kerennya sekarang di zaman teknologi, apabila saudara dan saya mau mendownload itu dari Tuhan Yesus, kerendahan hati itu diambil, ya, disimpan dalam hati kita, maka otomatis saudara sudah rela untuk direndahkan. Atau setidak-tidaknya jangan direndahkan orang, saudara dan saya sudah rela untuk merendah. Saudara dan saya sudah rela untuk merendah. Amin. Ini kalau sudah bisa kita ambil dari Tuhan Yesus, maka itu akan menjadi perilaku. Tidak ada lagi istilah kata orang yang rendah hati, tidak ada lagi istilah kata tersinggung. Ya, ini tidak tersirat ya. Maksudnya tidak harus saya poinkan satu-satu. Tetapi di dalam kerendahan hati, ketika dia sudah mau menjadikan dirinya merendah, ya, bukan direndahkan loh, beda. Ini dari diri, dari kerelaan sendiri, merendah. Maka tidak ada lagi kata tersinggung. Ya. Tidak ada lagi kata merasa tidak dihargai. Tidak ada lagi kata merasa aku kok dicueki. Temannya lewat, saudara tidak disapa,
Tidak ada lagi pikiran negatif. Amin. Atau ibu gembala lewat, saudara ada ngobrol berdua, nggak ditegur, nggak ada lagi pikiran, ibu kenapa ya? Nggak ada. Nggak. Karena apa? Membuat diri rendah. Maksudnya bukan membuat menjadi direndahkan orang, bukan. Tapi dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kerendahan hati itu dimaknai sebagai kerelaan untuk menjadi merendah. Dalam tanda kutip, harus rela tidak dihormati. Artinya begini, tidak dihormati itu bukan sesuatu yang menjadi spesial. Ya, harus seperti itu. Harus rela berkata begini, saya mah bukan siapa-siapa, tapi saudara punya andil. Harus seperti itu. Tidak dihargai, tapi punya andil. Itulah orang yang rendah hati. Harus mau seperti tidak dianggap, tapi punya peran. Harus seperti itu. Nah, kalau jemaat sudah punya hati seperti itu, wah luar biasa. Saudara tuh hidupnya enjoy. 2 bulan kemudian saya akan melihat wajah-wajah kita akan semakin awet muda. Nah, saudara, rendah hati itu kenapa menjadi sikap? Kalau hanya sekedar sifat, itu masih gampang dilihat. Ya. Tapi kalau menjadi sikap, ini yang Tuhan Yesus mau. Ya. Harus menjadi sikap. Kalau menjadi sifat, firman Tuhan bilang orang Farisi, dia punya kerendahan hati, sifat loh. Tapi ketika diaplikasikan dalam bentuk sikap, apa dia bilang? Apa ilustrasi? Bukan ilustrasi, apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil? Orang Farisi itu berdoa, dia bilang apa? Aku bukan seperti orang lain. Aku berpuasa setiap minggu. Aku. Nah, Tuhan bilang apa? Orang berdosa itu dia tidak berani. Bahkan jangankan untuk melihat ke atas, dia tidak berani. Dia menunduk dan memukul-mukul dirinya. Tuhan, aku orang berdosa. Bahkan dia tidak berani melihat ke atas. Nah, disitulah Tuhan Yesus katakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita akan melihat beberapa ayat sikap loh ya, sikap. Artinya tadi sikap. Kenapa sikap? Karena sikap harus diwujudkan menjadi perilaku. Seperti apa dia? Mari kita lihat. Filipi 2 ayat 3 dan 5. Filipi pasal 2 ayat 3, saya baca dulu ayat 3 baru nanti ayat 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya katakan tadi di awal, berperan tapi seperti tidak dianggap. Padahal dia punya peran. Memang agak susah Bapak Ibu menerima hal seperti itu. Dia nggak tahu apa ya? Iya. Bilang dong sama dia, kalau saya itu, ini orang susah.
Tetapi ini lihat, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih daripada dirinya. Satu kali kelihatan dari kerendahan hati ya. Satu kali ada sebuah pesta, lalu di pesta itu ada makan, prasmanan tentunya. Dari sana ada hamba Tuhan, dari sini hamba Tuhan, kan biasa gitu. Ambil. Pas di tengah, ayamnya tinggal sepotong. Mau dia ambil, di sana ada hamba Tuhan. Akhirnya salaman, kenalan, udah kenalan lewat, nggak diambil lagi. Sama seperti istilah orang Batak, marsi pasang apan, akhirnya apa? Sisa. Ya. Kenapa itu nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa hanya untuk hal-hal yang tertentu? Coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, silakan buat Bapak aja. Silakan buat Bapak aja, akhirnya nggak dimakan. Ini bagus, sebetulnya bagus. Tapi tidak untuk hal-hal yang hanya untuk hal itu saja. Makanya kita perlu apa? Belajar. Kita perlu belajar. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pribadi yang mau mendownload, pribadi yang mau mengambil karakter atau sifat atau sikap kerendahan hati daripada Yesus Kristus, maka dia harus memiliki pikiran dan apa? Perasaan. Pikiran dan perasaan ini terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Pikiran dan perasaan ini ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat di awal tadi dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menjadikan sikap, kembali ke ayat 3 tadi, tolong. Menjadikan sikap ini, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau ini kita sudah belajar, ya, wah, udah puji Tuhan, ya, kita belajar melakukan di Alkitab banyak pelajaran yang disampaikan oleh penulis Alkitab. Dituntut kita untuk belajar kepada hewan, kepada semut, pada belalang, kepada rubah, dan banyak lagi. Kalau di Indonesia, di luar negeri dibilang belajar kepada bebek, di Alkitab nggak ada. Belajar antri. Ya. Antri itu kan mengutamakan orang lah. Jadi, mari Bapak Ibu, tidak ada ukurannya menjadi manusia. Ukurannya adalah Yesus. Yesus Kristus. Oke, saya tidak berlama-lama. Kolose pasal 3, ya. Kolose, ini sikap ya. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 25. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama-sama. Seperti untuk Tuhan dan untuk manusia.
Jadi kalau saudara dan saya melakukannya seperti untuk Tuhan, maka tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada lagi rasa sungut-sungut, tidak ada lagi rasa ya memang kepada manusia. Harus dimulai dari kecil, ya, harus dimulai dari kecil, saudara. Saya maaf di rumah, kalau saya menyuruh anak saya bilang terima kasih. Padahal itu anak loh. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ini motivasinya, ini dasarnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Manusia. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan itu sangat terhormat. Ibu Gembala tidak izinkan saya ambil nasi sendiri. Walaupun dia sudah makan, selalu diambilkan. Ya, saya harus sampaikan ini. Kerendahan hati ini dasarnya. Apapun yang kamu lakukan. Loh, saudara tahu Sarah, istri Abraham? Sarah itu membuat dirinya dalam perjanjian lama hamba. Dia kalau bicara sesuatu dan memberikan sesuatu kepada Abraham, dia katakan Tuhan. Loh, iya loh. Jadi dasarnya kebenaran firman kuat. Dia dijadikan dirinya hamba dan Abraham suaminya dia bilang Tuhan. Orang Medan kan sudah betul. Katanya laki-laki raja. Tapi memang istrinya juga nggak mau kalah. Aku pun baru di raja. Ya nggak mau kalah juga. Ini yang repotnya. Sudah bagus anak nih raja. Ya. Tapi istrinya juga nggak mau kalah. Saya juga baru nih raja katanya. Nah, repot ya. Nah, baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menjadi sikap dasarnya harus ini. Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Kalau sudah ini, maka nggak ada lagi istilah merasa tidak dihargai. Amin. Satu ayat. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Baru nanti kita lihat aplikasinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada. Coba sama-sama kita baca. Nanti kita lihat aplikasinya ya. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini keren loh. Pada waktunya. Saya katakan 2 minggu lalu, kalau manusia yang meninggikan itu kecewa. Bahkan penghargaan atau penghormatan manusia yang diharapkan itu juga bisa membuat kita kecewa. Karena kita sudah harapkan, kita sudah angan-angankan, tapi ternyata sangat keliru, sangat meleset, akan sangat jauh kecewa. Kita lihat satu sebelum saya tutup, Lukas 14 ayat 8 sampai 10. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat. Perhatikan ini ya, ini aplikasi ini. Bagaimana ditinggikan pada waktunya. Janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Lanjut. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah.
mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang ayat 11 sama-sama. 2, 3. Sebab siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sebetulnya ayat aplikasi tadi orang Medan sudah sangat mengaplikasikan. Coba lihat, dalam semua situasi orang Medan sangat memperhatikan parhudulna. Betul? Ya. Tapi maksud saya begini, berarti sudah 2 contoh ya orang Medan ya. Tapi kenapa hanya hal-hal untuk tertentu? Kenapa tidak bisa di masyarakat umum? Ayo. Kalau untuk adat, sempat dia salah duduk, habis dia omongin orang. Mana pantas dia di situ, belakang dia. Walaupun kadang dia karena merasa dia sudah tua, dia sudah. Tapi kalau masih ada yang lebih pantas di situ, mundur kau. Ya. Tapi ada kadang-kadang pernah juga saya temui yang lebih muda disuruh karena memang pangkatnya lebih dekat kepada yang beracara. Kenapa untuk hal-hal tertentu sebetulnya kita udah bagus loh. Ya saya maaf sudah bukan mau mengangkat-angkat. Tapi kenapa untuk kehidupan sehari-hari? Ya puji Tuhan. Ya, saya merasa puji Tuhan. Saya harus katakan ini kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang udah nggak ada lagi saya dengar suami panggil istrinya. Nggak ada. Puji Tuhan. Ya. Atau tet. Emangnya bel apa? Nggak ada lagi. Istrinya loh ya. Tapi kadang dibuat candaan. Jadi nggak bertahan. Ya. Cobalah dengan normal. Ya. Ma, ayo pulang. Ya. Ma, makan. Nggak apa-apa. Sekali-sekali kau saudara katakan beb, sayang. Apa? Bahaya. Loh, saudara, kerendahan hati itu harus menjadi sikap, katakan harus seperti untuk Tuhan. Maka kalau saudara dan saya melakukannya seperti untuk Tuhan, ya luar biasa saudara, betul, luar biasa. Nah, mari dimulai dari, kalau di rumah tangga, maaf saya harus katakan ini, kalau di rumah tangga dimulai dari suami, pemimpin. Halo bapak-bapak, mana bapak-bapak? Angkat tanganmu. Ya, harus dimulai dari saudara. Calon bapak-bapak, angkat tangan. Calon. Halo calon bapak-bapak. Ya, harus dimulai dari dirimu. Nggak bisa, saudaraku. Ya, nggak bisa. Nggak bisa kalau hanya mengikuti orang lain, nggak bisa. Atau tidak bisa harus menunggu. Kan kebanyakan begini, kalau dia baik, saya baik. Iya. Kayak mana begitu? Kalau dia baik, saya lebih baik. Udah tunjukkan dulu kamu lebih baik. Jangan berharap orang lebih baik. Ini kita bicara kerendahan hati. Kalau bicara kerendahan hati memang harus dibongkar dari dalam hati. Supaya apa? Menjadi sikap. Menjadi sikap. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari. Ya sampai di sini. Tapi mungkin tidak terlalu tidak terlalu panjang saya menyampaikan. Hanya seputar-seputar itu. Tapi kalau saudara dan saya belajar menerapkan, karena intinya apa? Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Maka tidak ada lagi. Dan saudara begini, saudara tahu, kalau saudara melakukan motivasinya memang seperti untuk Tuhan, itu klop loh. Itu klop. Daripada yang direka-reka, daripada yang sekedar direncana-rencanakan.
Kenapa? Kadang kalau saudara melakukan sebuah atau sesuatu direncanakan, lalu orang itu tidak menghargai, saudara pasti kecewa. Betul, saya katakan pasti kecewa. Ya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus tapi yang lama tidak dibuang, kasihan, sia-sia pengiringan saudara dalam Tuhan. Kalau saudara mengiring Tuhan Yesus tapi nggak mau belajar melakukan firman Allah, percuma. Ya. Kamuflase kekristenan itu. Tuhan malah sedih, Tuhan malah sakit hati. Oleh sebab itu mari saudaraku di dalam Tuhan, minggu depan kita akan melihat, masih bicara tentang kerendahan hati. Ada 4 kriterianya dalam kerendahan hati. Saudara tetap datang kepada Tuhan supaya kita sama-sama dibentuk. Saya selalu katakan kita sama-sama. Saya juga belajar. Kami hamba Tuhan, kami gembala juga belajar. Namanya sikap, namanya karakter. Belajar untuk lebih baik. Amin. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mulai sekarang, tanamkan dalam diri saudara, apapun yang saudara dan saya lakukan, seperti untuk dimulai dari pelayanan pintu gereja. Saya harus katakan ini, ketika saudara mulai dari pintu rumah Tuhan, maka pintu-pintu berkat yang lain Tuhan buka dengan luar biasa. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ajarlah aku, ajarlah